Assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semua. Baik, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang penanganan kasus-kasus kehumasan public relation. Sebelum saya menjelaskannya, terlebih dahulu yang saya hormati Bapak Dr. Hanif Al-Qadri, MPD, dan Ibu Dr. Merika Setiawati, MPD. Sebelum saya menjelaskan materi pada pertemuan ke-14 ini, terlebih dahulu perkenalkan nama saya Mas Hati Lauli dengan NIM 22002029 dari BP22. Nah, yang pertama-tama yang saya jelaskan yaitu mengelola komplain pelanggan. Di sini saya mendapatkan menurut Daryanto dan Setiabudi 2014, komplain atau keluhan adalah pengaduan atau penyampaian ketidakpuasan, ketidaknyamanan, kejengkelan, dan kemarahan atas servis, jasa, atau produk. Komplain juga diartikan sebagai sesuatu yang tidak menyenangkan atau sesuatu yang mengganggu. Jadi, Chartered Management Institute mendefinisikan komplain sebagai suatu ungkapan kurang puas akan produk atau pelayanan, baik lisan maupun tulisan dari pelanggan internal dan eksternal. Jadi, keluhan atau komplain adalah ungkapan ketidakpuasan terhadap standar pelayanan, tindakan, atau tindakan dari penyedia layanan yang dapat mempengaruhi pelanggan. Nah, sebaiknya jika pelayanan kurang baik akan menghasilkan protes atau keluhan. Komplain pelanggan pada dasarnya mencerminkan harapan yang belum terpenuhi. Jadi ini bukan selalu tentang suatu yang negatif, melainkan bisa dianggap sebagai peluang positif. Alasannya yaitu karena dapat menjadi sumber pembelajaran yang berharga bagi kamu dan pemilik bisnis lainnya yang meningkatkan pelayanan. Di sini ada beberapa jenis-jenis komplain. Yang pertama yaitu keluhan mekanikal atau mechanical complaint, yang dimana keluhan mekanikal ini adalah ketidakpuasan yang diungkapkan oleh konsumen terkait dengan ketidakfungsian peralatan atau produk yang mereka beli atau yang mereka terima dari perusahaan. Jenis keluhan ini biasanya muncul karena adanya masalah pada perangkat atau produk yang digunakan. Jenis yang kedua yaitu keluhan karena sikap karyawan atau attitude complaint. Keluhan pelanggan dalam bentuk attitude muncul sebagai akibat dari sikap atau perilaku negatif dari karyawan atau petugas saat melayani konsumen. Karyawan dinilai memiliki sikap buruk saat melayani pelanggan yang dapat menyebabkan kekecewaan pelanggan tersebut. Jadi sebaiknya karyawan dalam suatu perusahaan itu harus memiliki sifat yang sangat-sangat baik, yang sangat ramah, dan juga mengutamakan kenyamanan pelanggan. Selanjutnya yaitu cara mengatasi komplain pelanggan. Di sini ada beberapa cara mengatasi komplain pelanggan. Yang pertama yaitu dengarkan dengan seksama, di mana saat pelanggan mengajukan komplain, dengarkan dengan sabar dan hormati perasaan mereka. Biarkan pelanggan mengapresiasikan seluruh sepenuhnya tanpa interupsi, karena pelanggan berhak memberi komentar, memberi kritikan terhadap produk-produk yang mereka beli. Yang kedua yaitu bersikap empati. Tunjukkan sikap empati terhadap perasaan pelanggan dan pemahaman terhadap situasi mereka. Sampaikan bahwa kamu memang memahami mengapa mereka merasa tidak puas. Yang ketiga yaitu catat komplain pelanggan. Ini sangat penting untuk mengingatkan kita dalam perusahaan apa-apa saja yang tidak disukai oleh pelanggan.
Pastikan juga untuk mencatat detail komplain pelanggan termasuk nama, nomor kontak, jenis keluhan, dan target. Dokumentasikan semua informasi yang diberikan oleh pelanggan tersebut. Yang keempat yaitu berikan tanggapan dengan cepat. Tanggapan komplain pelanggan secepat mungkin. Makin cepat kamu merespon, pastikan akan semakin lebih baik. Berikan konfirmasi kepada pelanggan bahwa komplain yang mereka sampaikan telah diterima dan sedang ditangani oleh atau diproses. Yang kelima yaitu lakukan investigasi, yang dimana selidiki akar penyebab masalah yang menyebabkan munculnya komplain pelanggan. Libatkan tim yang terkait dengan masalah tersebut, periksa atau tinjau rekam jejak produk atau layanan yang berkaitan dengan komplain tersebut. Yang keenam yaitu tawarkan solusi. Berikan solusi kepada pelanggan tersebut. Setelah mengetahui penyebab komplain, tawarkan solusi yang sesuai. Diskusikan solusi ini dengan pelanggan secara baik-baik dan pastikan mereka setuju. Jadi, jika mereka misalnya masih belum menerima solusi yang kamu berikan, cari solusi lain agar mereka menerima dan solusi yang kamu berikan juga masuk akal agar dapat dipahami oleh pelanggan tersebut. Yang ketujuh itu bertindak cepat. Terapkan solusi yang sudah ditetapkan dengan segera dan pastikan perubahan yang diperlukan dilakukan, bukan hanya dikatakan saja. Komunikasikan langkah-langkah yang lebih diambil kepada pelanggan tersebut. Yang terakhir yaitu berikan kompensasi. Jika ternyata situasinya memerlukan kompensasi, tawarkan kompensasi yang sesuai dan adil kepada pelanggan. Kompensasi bisa berupa banyak hal seperti pengambilan uang, diskon, atau pelayanan. Sekarang kita masuk pada materi yang kedua yaitu pelayanan prima. Pelayanan prima yaitu merupakan terjemahan istilah service excellent yang secara harfiah berarti pelayanan terbaik atau sangat baik. Disebut sangat baik atau terbaik karena sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku atau dimiliki instansi pemberi layanan. Di sini ada beberapa pendapat para ahli yang dimana salah satunya itu menurut Swifty dalam Kimayasa and Administrasi 2017, pelayanan prima dikatakan oleh Swifty ini yaitu pelayanan yang terbaik yang diberikan kepada pelanggan, baik pelanggan internal maupun eksternal, berdasarkan standar dan proses pelayanan. Ada satu lagi menurut Freddy 2017, pelayanan prima menurutnya adalah suatu pelayanan terbaik dalam memenuhi harapan dan kebutuhan pelanggan. Ada beberapa fungsi pelayanan prima. Yang pertama yaitu sebagai alat promosi. Fungsi pelayanan prima ini yang dimaksud adalah sebagai alat promosi. Perusahaan yang memberikan pelayanan prima akan mendapat penilaian positif dari pelanggan. Oleh karena itu, secara tidak langsung perusahaan akan mendapatkan keuntungan promosi dari mulut ke mulut oleh pelanggan. Yang kedua yaitu berfungsi sebagai alat komunikasi. Yang ketiga itu bentuk branding perusahaan. Dan ada juga beberapa manfaat pelayanan prima. Yang pertama itu meningkatkan jumlah penjualan, dua meningkatkan mutu penjualan, dan memberi kepuasan terhadap pelanggan. Sekarang masuk pada konsep pelayanan prima yang dimana ada beberapa konsepnya. Yang pertama, attitude atau sikap. Ini sikap sangat penting di dalam suatu perusahaan. Jika misalnya sifat karyawan di dalam suatu perusahaan itu tidak baik, maka pelanggan tidak akan nyaman di dalam perusahaan tersebut dan pelanggan juga akan jauh dari produk-produk atau tidak menyukai produk dari perusahaan tersebut. Jadi ini sangat penting diterapkan sikap
sikap atau sifat baik kepada karyawan. Yang kedua yaitu ability, yaitu kemampuan. Artinya, yaitu karyawan harus memiliki kemampuan untuk melayani konsumen, misalnya komunikasi, kemampuan menjual, kemampuan memecahkan masalah, manajemenkan kecemasan, hingga hal yang lebih praktis, misalnya pemanfaatan teknologi informasi. Jadi seorang karyawan itu harus memiliki beberapa skill agar lebih memudahkannya untuk menangani sebuah konflik. Yang ketiga yaitu perhatian. Karyawan itu harus memberi atau menerapkan perhatian kepada seorang pelanggan atau beberapa pelanggan yang mengunjungi perusahaan tersebut. Dengan memberi perhatian, maka pelanggan tersebut akan nyaman jika mereka masuk di dalam suatu perusahaan tersebut. Yang keempat yaitu tindakan. Tindakan ini sangat penting di dalam suatu perusahaan. Di dalam perusahaan, seorang public relation bukan hanya memberi atau menginformasikan suatu informasi di dalam perusahaan tersebut, tapi penting juga untuk dilakukan tindakan agar ada bukti bahwa produk yang mereka promosikan memiliki fungsi yang sangat bermanfaat bagi masyarakat. Yang kelima yaitu tanggung jawab. Yang keenam penampilan. Penampilan juga sangat penting dalam suatu perusahaan. Jika misalnya karyawan sangat tidak rapi, misalnya tidak rapi di dalam perusahaan tersebut, maka pelanggan tidak senang dengan melihat karyawan tersebut. Yang terakhir yaitu simpati. Sekarang kita masuk pada pembahasan membangun pelayanan pribadi. Di sini ada strategi menuju sukses. Mengolah kata servis. Yang pertama yaitu memberikan kepuasan pada diri sendiri. Yang kedua visi. Yang ketiga raih atau bangkit kembali. Yang keempat melakukan peningkatan perbaikan. Yang kelima memberi perhatian. Yang keenam memperdayakan. Yang ketujuh melampaui harapan konsumen. Baik, demikianlah materi yang saya jelaskan pada pertemuan ke-14 ini. Semoga apa yang saya jelaskan bermanfaat bagi kita semua, dan saya sadar banyak sekali kesalahan dan kekurangan dalam menyampaikan sebuah materi atau menjelaskan materi pada pertemuan ke-14 ini mengenai tentang penanganan kasus-kasus kehumasan PR. Semoga kedepannya saya lebih baik menjelaskan materi dan dapat dimengerti oleh pendengar. Sekian dan terima kasih.